Udah mau lebaran nih. Kali ini aku mau membuat cemilan yang gurih dan enak untuk dijadikan isian toples lebaran. Biasanya cemilan satu ini belum stop kalau belum habis. Kali ini kita mau bikin keripik bawang untuk isian toples lebaran. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ayo kita mulai. Bahan-bahannya 30 gram daun bawang, aku belah dulu jadi dua, kemudian diiris tipis-tipis. Untuk seledrinya kita hanya menggunakan daunnya saja dan ini pun harus diiris setipis mungkin. Bawang merahnya juga diiris sangat tipis, kemudian dicincang agak halus. Bawang putihnya wajib banget agak halus ya cincangnya, karena kalau enggak nanti dia akan cepat gosong. Di sini aku gunakan tepung semolina. Kalau kalian nggak punya tepung semolina, bisa menggunakan tepung terigu protein tinggi atau protein sedang juga nggak apa-apa ya. Dan aku mengaduknya menggunakan mixer The Royal dari Signora. Ini gampang banget mengoperasikannya. Dia bisa digunakan untuk bikin roti, untuk ngaduk telur, untuk bikin pempek. Semuanya gampang banget pakai mesin ini. Bisa dibongkar pasang ya kalau untuk kocok telur pakai yang ini. Dan untuk cucinya pun gampang banget, bisa dilepas-lepas kayak gini ya. Jadi nggak perlu ribet. Dan ini adalah hook untuk aduk roti. Jadi kalau kalian mau bikin roti ini simpel banget. Selanjutnya aku pecahkan 2 butir telur ke dalam adonan ini. Kemudian kita juga masukkan santan kelapa dan bumbu-bumbu yang sudah dicincang halus tadi. Diaduk aja sampai dia merata. Kemudian ini aku ganti dengan hook supaya dia lebih kalis lagi. Dan ini diaduk lagi sampai dia benar-benar licin, sekitar 3-5 menit udah cukup. Karena adonannya terlalu lembek, aku keluarkan dari mixer, lalu aku tambahkan sedikit tepung terigu lagi dan aku ulen secara manual supaya mendapatkan tekstur yang aku inginkan. By the way, di resep ini sudah aku sesuaikan ya, kalian tinggal ikutin aja resep yang ada di caption. Selanjutnya ini akan aku gilas menggunakan mesin noodle cutter dari Signora juga. Ini cakep banget, kalian bisa bikin mie, spaghetti, bikin fettuccine atau mau bikin kulit pangsit. Gampang banget, ini juga bongkar pasangnya, bisa dicuci juga ya. Nah, selanjutnya kita bagi-bagi adonan ini dan akan aku gilas menggunakan ketebalan nomor 1. Sebelumnya pastikan adonannya kita pipihkan dulu ya. Dan kemudian akan aku pipihkan dulu baru dimasukkan ke dalam mesin noodle cutternya. Kita gilas beberapa kali sampai menghasilkan adonan yang licin permukaannya dan tidak menempel lagi. Artinya adonannya tuh sudah benar-benar kalis seperti ini ya. Dan kalau kita ingin menumpuknya, pastikan kita taburkan sedikit tepung tapioka di setiap permukaan adonan. Ini warnanya cakep banget, tinggal kalian ikutin aja. Dan ini ketebalannya semuanya sama ya, karena aku menggunakan mesin seperti ini. Setelah ditaburin tepung tapioka, selanjutnya aku mau set mesinnya menjadi ketebalan nomor 3. Ini ditumpuk-tumpuk nggak apa-apa ya. Kita akan giling lagi dengan ketebalan nomor 3 untuk menghasilkan keripik bawang yang super tipis. Untuk ketebalannya bisa sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Nah, kita potong-potong lagi supaya menghasilkan panjang yang sama. Sebelum lanjut ke next step, aku mau panaskan minyak dulu. Pastikan minyaknya jangan terlalu panas ya. Dan mesin gilasnya aku ganti menggunakan mesin potong untuk fettuccine. Jadi dia ada 3 varian ya, bisa bikin spaghetti, fettuccine atau yang flat aja. Nah, ini aku potong sekitar 10 cm panjangnya dan masukkan ke minyak yang tidak terlalu panas. Gorengnya jangan terlalu panas minyaknya supaya tidak gosong sebelum dia kriuk. Jadi udah pastikan dia kriuk baru kita angkat. Ini wangi banget, cakep banget warnanya. Selanjutnya aku juga akan potong menggunakan alat potong pasta seperti ini. Ini menurut aku cakep
cakep banget sih ya. Kalian juga bisa bikin yang kotak-kotak seperti ini atau yang panjang-panjang. Ini warnanya juga cakep banget. Ini bisa banget dijadikan untuk ide jualan ya. Ingat, gorengnya jangan pakai minyak yang terlalu panas. Kita goreng dengan perlahan dengan api sedang sampai benar-benar kriuk baru diangkat. Dan ini keripik bawangnya sudah mateng. Ini harum banget. Kita tiriskan di atas tisu seperti ini supaya minyaknya bisa diserap di tisu. Dan ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam toples. Seperti ini bentuknya, bagus ya, ada gerigi-gerigi gitu. Kita mau coba remukkan. Tuh. Langsung ya, langsung hancur semuanya. Ini bakal cocok banget untuk mengisi toples lebaran. Ini modalnya juga nggak yang gede, bisa menuhin satu toples penuh dan hampir satu toples yang seperti ini. Ini yang panjang-panjang. Kita coba yuk. Kita mau coba yang panjang-panjangnya. Seperti ini. Warnanya bagus ya. Mari kita makan. Biasanya kalau makan keripik kayak gini, pantang dimulai. Kalau udah mulai, biasanya kalau belum habis tuh belum stop. Karena ini rasanya gurih banget, wangi bawang, tuh ya. Jadi dia renyah sekali. Bagus banget kan? Rikuk ya. Bye-bye.